1 orang di dusun Tawanas. Rencana Kamis sampai Jumat. Kamis katanya. Ya syukur banyak ya, karena kalau dari manusia ini yang paling banyak itu di kampung. Kalau di perumahan kan usia seperti itu 15 tahun. Ya, perumahan kan belum masuk ke 59 sudah pukul, kecuali kalau ibunya ikut, mertuanya ikut, nah itu baru ya ada usia lansia. Tapi kalau tolak ukurnya pasti lebih banyak di kampung. Ya dimohon untuk dusun diprioritaskan yang ini ya. Terus yang selanjutnya, kemarin kegiatan infrastruktur PGU ini respon dari pemerintah desa dengan Pak Kadus 5, alhamdulillah ya, tersebar mungkin lebih dari 10 atau 20 titik kita melakukan perbaikan PGU. Karena ini merupakan program kita harus selaras dengan program kabupaten Rawamangun. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu masyarakat khusus di bidang keamanan ya, untuk menjauhkan kriminalitas. Ketika memang gelap ini khawatir, kalau sudah terang benderang misalnya ya sedikit banyaknya mengurangi ini, terus kita akan lakukan terus. Yang selanjutnya ini kita sepakati secara bersama hari ini bahwa setiap bulan di minggu kedua ini dimohon para kepala dusun dan jajaran yang bawah untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti. Kemarin kita sudah coba minggu kemarin, alhamdulillah ya kadang-kadang bisa 60-70% bisa melakukan. Harapan di bulan depan ini lebih kompak lagi secara serentak, karena ini adalah bukan untuk kepala desa tapi untuk warganya juga. Ya, ajak warganya, ajak rekan, sahabat, tetangganya, jangan hanya Pak RT saja, Pak Kadus saja yang bersih, ya, kader posyandu, kader PKK dan sebagainya. Karena kalau sudah sehat memang harus disasar lagi, terutama dosis 1 di kita belum maksimal ya, tapi diupayakan terus maksimal dengan menjaring usia lansia di atas 59 tahun untuk diberikan vaksin. Informasi yang selanjutnya terkait ini karena COVID kita masih tinggi ya, harapan masyarakat sekitar memang masih menjaga prokes ya dan sebagainya. Yang ketiga, untuk kegiatan infrastruktur, kemarin dari dinas terkait ya, kita sudah ada beberapa perbaikan PGU di beberapa titik ya, alhamdulillah lah, respon cepat dari Pemda dan Kades Sukaluyuk untuk memperbaiki kegiatan tersebut. Intinya Pak, tadi disampaikan terkait masalah ya. Terkait masalah vaksinasi COVID, Pak. Presentasinya berapa persen sih, Pak? Untuk desa Sukaluyuk yang terpapar COVID, Pak, dari klaster, apakah dari klaster masyarakat dari atau klaster industri? Kalau persentase saya belum bisa memastikan, tapi dari Januari sampai Mei ini kemarin itu 392 itu kan ada yang sudah sembuh, ada yang masih ini ya. Sementara Pak, untuk vaksinasi lansia itu berapa persen, Pak, yang sudah dilaksanakan di desa Sukaluyuk? Kalau persentase sama ya, artinya kemarin dari habis pembagian BLT saja kita sudah menjaring 50-an ya, mungkin kurang lebih ada 200-300 rencananya berapa persen, Pak, sedikit mencapai hampir rata-rata? Ya, untuk persentase kita semaksimal mungkin lah ya, ketika usianya di atas 59 yaitu kita jaring terus ya, perintah atau memang instruksi dari kecamatan seperti itu. Untuk hasil kinerja tadi yang Bapak sampaikan terkait masalah infrastruktur dan sebagainya, Pak, itu rencana ke depan desa Sukaluyuk seperti apa, rencana ke depan dalam pembangunan? Ya, kita memang untuk target ke depan banyak hal yang harus kita selesaikan ya, PR-PR kita, baik infrastruktur maupun yang non infrastruktur. Infrastruktur sama lah, kayak jalan yang belum bagus ya, saluran air terutama, karena kan kemarin kita mengalami banjir ya, tapi alhamdulillah perlahan kita
PR ini bisa terselesaikan sesuai dengan waktunya. Harapan kita memang infrastruktur ini maksimalkan untuk perbaikan ya di masa anggota sekarang. Apakah dilihat nanti 100 hari kerja atau bagaimana? Untuk 100 hari kerja kita memang ada target gitu kan, paling tidak untuk 100 hari kerja ini pembenahan ke dalam, karena apalagi untuk anggaran desa sekarang kan tidak ada untuk infrastruktur ya, banyakkan ini non infrastruktur seperti pembagian BLT dan lain-lain. Karena ada COVID, jadi kegiatan infrastruktur dari anggaran desa ini tidak ada. Pak, pelaksanaan seperti prokes PPKM yang program Kementerian Desa berikut SDGs apa sudah dilaksanakan apa belum, Pak? Untuk PPKM memang kita masuk ke sini anggaran sudah turun sebelumnya, Pak. Ya. Berapa persen, Pak, untuk PPKM? Itu 8% ya. Itu kita tidak diturun di kita. Untuk SDGs posisinya sedang proses. Itu proses SDG sendiri, Pak, untuk pendataan itu diberikan kepada apa pihak Posyandu atau memang Karang Taruna atau masyarakat? Nah, ini campuran ya, kader-kader Karang Taruna ada, kader relawan Posyandu pun ada, dan RT itu kan terlibat juga. Untuk pendataannya berapa persen, Pak, yang untuk garis kemiskinan, untuk memberantas kemiskinan, Pak, kira-kira? Untuk hasil kita belum terlihat ya, hasil itu kan SDGs itu kan belum jalan kan, belum jalan posisinya, belum jalan ke lapangan, baru sebatas proses. Tapi memang sasarannya yang terlibat itu relawan tadi ya, Posyandu, terus kader-kader yang direkomendasikan beberapa RT dan RW yang sekiranya memang dia mampu. Harapan Pak Sekdes dan harapan Kepala Desa Sukahayu seperti apa ke depan harapannya? Untuk mulai dari pembangunan, dari program-program yang akan dilaksanakan. Tentu harapan Bukades sesuai dengan visi misinya ya, apa yang diharapkan beliau, memang kita yang mengarah ke desa digital ya. Selain itu juga kita akan mengurangi ya tingkat pengangguran di Jambe ini, khususnya desa Sukaluyu yang notabene memang potensinya memang potensi kawasan ya, perusahaan memang di sana yang lebih memang diharapkan warga masyarakat seperti itu. Nah, itu kan dalam sistem rekrutmen itu pihak perusahaan ya Pak ya. Itu yang saya dapat informasi katanya dibatasi dengan usia cenah Pak. Nah, itu bagaimana dengan pengangguran yang Bapak akan usahakan itu kira-kira mencapai target tujuan nggak nantinya Pak? Tentunya memang untuk batasan usia itu ada aturan tersendiri ya dari pihak perusahaan. Ya harapan kita memang kenapa sih dibatas usia, misalnya usia produktif lah ya, dari 22 biasanya sampai umur berapa gitu kan. Nah memang ini jadi terkendala sendiri ya, paling tidak ketika memang desa diberikan informasi ya, ada konsep yang diterima oleh masing-masing perusahaan dengan desa itu, kita sama-sama berkonsep ya, desa punya konsep ini, ya harapannya perusahaan ini menerima konsep kita, sehingga nanti kalau memang ada informasi lokal baik itu yang sifatnya tenaga ahli kita yang terampil dan tidak terampil gitu kan, kita bisa masuk di situ. Pak, terakhir ini tambahan tadi terkait masalah kan bentuknya program digital itu Pak. Itu digital itu apa untuk memudahkan atau memang seperti apa nantinya? Ya betul, semua program konsep kan tujuannya buat masyarakat juga, karena kan sebagian besar masyarakat di Sukaluyu ini orangnya kan bekerja ya kan, kita tidak bisa menolak dengan era digital hari ini ya. Paling tidak contoh hal kecil kita untuk keamanan, rencana ke depan kita akan pasang CCTV yang di tempat-tempat umum online dan sebagainya, untuk nanti mengonlinekan harapan kita ke pihak terkait seperti kepolisian dan sebagainya. Itu dari bidang keamanan. Dari segi pelayanan, kita berharap pelayanan ini ketika memang mengakomodir orang-orang yang kerja tapi tidak mengesampingkan dasar persyaratan ya, itu akan mempermudah nanti mereka dari pihak bawah saja. Cara membuat persyaratan buat KTP misalkan, oh ini A, B, C, itu dikirim lewat aplikasi ya, kita verifikasi ke sini tinggal tanda tangan, jadi dia ke sini tuh tinggal jadi lah. Pak,
Sementara kan banyak kaum milenial atau lansia yang tidak mengerti dengan digital, Pak. Betul. Itu arahnya seperti apa? Nah, makanya ini kita berkonsep untuk mengakomodir orang-orang karena tadi wilayah kita ini sebagian besar kan kita Pekerja. ya. Kalaupun memang warga kampung yang tidak bisa menggunakan itu, kita masih mengakomodir itu. Nanti secara transisional bertahap dengan sendirinya bisa memahami, karena digital ini luas nanti konsepnya, bukan hanya pelayanan tapi digital kesehatan, digital pendidikan dan sebagainya. Mana yang kita bisa ambil dari salah satu bidang itu yang lebih banyak untuk manfaatan, intinya ke sana. Ya, Konsep coba, Pak. itu. Terakhir nama Pak dan jabatan, Pak. Saya Sekdes ya, nama Heri Herdiana. Ya, terima kasih, Pak. Makasih banyak ya Pak ya, atas informasinya yang diberikan pada kami.